Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, tentunya yang pertama-tama marilah kita bersama-sama mengawali acara pagi hari ini dengan cerah insya Allah ya. Karena kita ada acara di 3 titik kota. Tentunya saya sendiri ada di DKI Jakarta dan nanti di 3 kota lainnya ada di Makassar, ada di Kalimantan Timur, juga akan ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya marilah sama-sama kita awali acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan serta memanjatkan rasa syukur yang tidak henti kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir pada acara di pagi hari yang insya Allah cerah ya di 4 kota ini. Teriring sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena beliau yang memberikan suri tauladan kita dalam berperilaku baik dan beliau pula lah penyempurna ajaran Islam sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan rahmat, penuh kebahagiaan, hingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara launching kerjasama program Rumah Singgah Pasien yang didukung oleh BNI Syariah, Yayasan Hasanah Titik, serta dilaksanakan oleh Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia yang bertempat di 3 titik kota yakni Makassar, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Balikpapan, Kalimantan Timur. Tentunya saya sendiri berada di DKI Jakarta dan Masya Allah teknologi bisa mendukung kita yang jauh jadi terasa lebih dekat. Selanjutnya, perkenalkan saya Fitri Fauziah atas nama pembawa acara. Tidak lupa untuk menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya serta yang saya hormati Bapak Nana Sudiana selaku Direktur Pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia, Bapak Agus Sutantio selaku Ketua Pengurus Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah, Bapak Ferry Eko Cahyono selaku Branch Manager BNI Syariah Kantor Cabang Balikpapan, Bapak Ahmad Junaidi Abdillah selaku Branch Manager BNI Syariah Kantor Cabang Makassar. Lalu yang kami hormati Bapak Arif Mursidi selaku Business Manager BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. Dan tentunya tak lupa yang kami hormati Bapak Sutarto selaku Kepala Cabang IZI Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Herlan, Kepala Cabang IZI Sulawesi Selatan, serta yang kami hormati Bapak Arman, Kepala Cabang IZI Kalimantan Timur. Dan para undangan Bapak Abdul Latif, Ketua RW di wilayah RSP Sulawesi Selatan. Juga tak lupa selamat datang kepada Ustadz Muhammad Heri, Dai IZI Sulawesi Selatan. Tentunya juga kepada seluruh tamu undangan serta peserta acara yang sudah menyempatkan hadir di acara launching kerjasama program Rumah Singgah Pasien yang didukung oleh BNI Syariah, Yayasan Hasanah Titik, serta dilaksanakan oleh Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama, insya Allah tentunya akan ada tilawah nanti untuk keberkahan acara kita, dan kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya secara hikmat, dan akan dilanjutkan akan sambutan-sambutan, lalu masuk ke benang merah acara kita, simbolisasi launching program kerjasama dengan potong tumpeng secara virtual ya, Masya Allah. Dan nanti akan dilanjutkan adanya video yang menarik kita akan saksikan bersama-sama, lalu kita juga akan mengenal lebih dekat dengan kru yang ada di lapangan di 3 titik kota yang ada, dan diisi dengan tausiah, juga nanti setelah itu akan ada doa dan penutup insya Allah. Baiklah, agar acara ini lebih khidmat, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Irwan dari Inisiatif Zakat Indonesia Kalimantan Timur. Kepada beliau kami persilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا لكم كما سأل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Saudara Irwan. Masya Allah, dan mohon maaf tadi Fitri ada sedikit hilaf kata untuk dari Kepala Cabang Inisiatif Zakat Indonesia Kalimantan Timur itu dengan Bapak Herlan ya. Lalu Kepala Cabang IZI Sulawesi Selatan itu dengan Daeng Arman. Oh Masya Allah, mohon maaf ini Pak Herlan dan Pak Arman. Baiklah, kami akan lanjutkan acara selanjutnya. Setelah adanya tilawah tadi lantunan ayat suci yang kita dengarkan dari Saudara Irwan, Inisiatif Zakat Indonesia Kalimantan Timur, semoga yang membaca serta yang mendengarkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Kita lanjutkan acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka dari itu, marilah sama-sama bagi peserta yang ada di ruang offline bisa berdiri, ataupun marilah kita tegakkan duduk kita dan dengan khidmat sama-sama marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Son.
Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan-sambutan yang akan diawali oleh Bapak Nana Sudiana selaku Direktur Pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan untuk waktu dan ruangnya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah wa inna ilaihi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama yang hadir hari ini, yang kami hormati Bapak Agus Tantio, yang kami hormati yang hari ini ada di Jogja, Pak Ferry, Pak Arif di Jogja juga ya. Ada juga dari Balikpapan, Sulawesi Selatan dan Jogja, bapak-bapak dari BNI Syariah, khususnya di Yayasan Hasanah Titik yang hadir hari ini, yang tersebar di 3 kota. Ini kota yang terhubung masing-masing jauh sebenarnya antara Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Ini titik strategis, udah separuh Indonesia mudah-mudahan potensinya. Pak Agus yang kami hormati dan bapak-bapak, ibu-ibu dari BNI Syariah, ya Hasanah Titik yang dimuliakan Allah, teman-teman kepala kantor perwakilan di Sulsel, di Kaltim dan di Jogja, Mbak Fitri dan teman-teman di Jakarta. Hari ini saya ada di Semarang, jadi kita berarti berapa kota berarti? Selain di Sulsel, Kaltim, dan Jogja, juga di Jakarta dan Semarang. Jadi ada 5 kota terhubung di meeting Zoom kita hari ini. Yang pertama, tentu saja kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan support selama ini dari Yayasan Hasanah Titik, dalam hal ini BNI Syariah, yang telah mensupport aktivitas kami di Lasnas IJ, khususnya di rumah singgah pasien. Ini merupakan bagian bagi kami, bisa dipercaya dan juga bisa diberikan dukungan, sehingga kami bisa memberikan layanan kepada yang memerlukan, dan terus bisa berkiprah membuktikan bahwa zakat ini bermanfaat, dan akan terus bermanfaat bagi umat, khususnya bagi mereka yang sedang dirawat dan memerlukan tempat singgah untuk pengobatan, terutama mereka yang dari luar kota, di Jogja, di Kaltim, mungkin di Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bicara rumah singgah pasien, sesungguhnya saya punya emosi yang kuat terhadap program ini. Karena betul-betul kita mulai dari nol. Saya kebetulan secara awal terlibat penuh, mulai dari survei calon tempat, kemudian belajar kepada rumah singgah yang ada, yang sudah eksis sebelumnya, dan kemudian bertekad untuk bisa lebih baik dari semua rumah singgah yang ada di Jakarta dan sekitarnya yang kita datangi, dan kita ingin memberikan layanan yang prima, yang terbaik, yang itu bermanfaat bagi banyak orang. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Agus dan Bapak Ibu di IHT, harus diakui bahwa rumah singgah ini memang kalau kita pahami sederhana konsepnya, hanya menyediakan rumah transit bagi yang memerlukan, tapi maknanya cukup dalam dan cukup terasa bagi pasien yang memerlukan. Jadi harus diakui bahwa ketika kami memulai ini, seiring dengan usia IJ ketika itu di tahun 2015, kami mendapati bahwa ada banyak pasien yang memang ditanggung oleh BPJS, tapi keluarga mereka itu tidak ditanggung, dan ketika sudah mulai masuk fase rawat jalan, nah ini yang menurut kami problem terbesarnya. Jadi mereka harus tinggal di mana ketika itu dari luar kota, tidak punya kemampuan finansial yang memadai, sehingga yang dipilih oleh mereka ketika itu adalah selasar masjid, terutama yang kami lihat langsung di RCM, di Masjid Asyifa di belakang, kemudian di selasar rumah sakit, seadanya tempat-tempat yang sudut-sudut itu di belakang, juga di emper-emper sekitar rumah sakit. Jadi kami merasakan betul bahwa ketika kami memberikan bantuan berupa bantuan support untuk warga atau untuk keluarga yang menunggu pasien, ternyata tidak cukup. Kami menyadari dibutuhkan tempat yang cukup memadai dan juga nyaman untuk mereka, juga fasilitas-fasilitas pendukungnya. Nah, dan itulah menyebabkan kemudian kami belajar memahami rumah singgah yang ada sebelumnya, dan kami mendapati satu gambaran bahwa kata-kata rumah singgah yang ada itu, yang pertama adalah seadanya,
tidak dikelola dengan pengelola yang standby di situ. Kemudian yang kedua, programnya ternyata selain yang seadanya, ekstrim yang lain adalah ada potensi edukasi ke arah keyakinan lain. Nah, jadi kami melihat ini yang kami keliling ke sekitar RCM itu kami mendapati itu. Jadi titiknya ekstrim semua. Jadi yang satu dilayani dengan seadanya tanpa ada fasilitas apapun dan dalam bentuk rumah-rumah petak yang bahkan untuk masuk aja susah, harus menunduk karena pendek. Sisi yang lain yang bagus-bagus itu justru itu diperuntukkan ada nuansa lain yang memang tidak tidak murni layanan biasa, tapi ada unsur-unsur lain yang menurut kami itu beresiko. Karena di tengah-tengah keterbatasan pasien dan keluarganya ingin tempat yang nyaman, kemudian mereka juga akhirnya memilih yang jelas yang lebih bagus begitu, walaupun ada kemungkinan lain. Karena beberapa pasien yang kami lihat ketika itu pun di terminasi akhir ya, ketika sudah sakitnya parah, sementara sudah kesusahan untuk bolak-balik ke rumah sakit. Nah, mereka disitulah kemudian peluang untuk ditawari ada unsur-unsur keyakinan lain yang masuk di situ. Sehingga menurut kami inilah yang kemudian fungsi yang harus kami ambil, memberikan kenyamanan yang maksimal, bahkan kalau perlu bukan hanya rumah singgah, kami kemudian beristihad dengan memberikan makan minum sepuasnya sampai berapa kali pun silahkan, bahkan kalau perlu masak sendiri dengan konsep seperti rumah sendiri, kemudian dengan ruangan yang didukung oleh tempat ibadah yang nyaman, tempat sholat, ya, kemudian juga dengan dukungan yang kami dapati dari yang ekstrim kanan tadi itu, ekstrim yang sebelah adalah dengan adanya penguatan akidah. Hingga inilah yang kemudian Bapak Ibu bisa lihat di rumah singgah kami ada titik tengah yang kami ambil. Nah, ini adalah kenyamanan yang kita ingin berikan, juga ada keinginan untuk memberikan value atau tambahan lain berupa nilai-nilai keislaman bagi keluarga dan bagi pasien yang ada di sekitar lingkungan kita, khususnya yang saat ini ada di lingkungan rumah singgah pasien yang kita kelola. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu perlu kami jelaskan bahwa esensi rumah singgah menurut kami ini, menurut kita Easy itu rumah singgah pasien plus. Plusnya adalah ada pengajaran keagamaan, ada pembinaan di situ, sampai kemudian beberapa pasien yang kita miliki itu memang pulang itu dua biasanya, sembuh atas izin Allah dengan kemudian sehat kembali ke aktivitas semula, dan kemudian selesai sakitnya dengan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya sama-sama kembali, yang satu pulang kampung ke rumah masing-masing, yang satu pulang kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Almarhum artinya. Dan itu sebelum sampai ke sana, kami melihat butuh penguatan supaya memiliki mental yang kuat, yang kemudian dia siap secara ma'nawiyah, secara ruhiyah, sehingga begitu Allah memanggil dia, maka dia sudah betul-betul dalam kondisi yang ada penguatan di sisi mentalnya, sehingga keluarga juga tidak shock, begitu tidak kaget, dan yang bersangkutan juga sudah demikian tenang dan kemudian penuh persiapan secara ruhiyah begitu. Ini yang barangkali justru esensinya di situ. Kita ingin rumah singgah ini mudah-mudahan nanti menjadi amal jariah bapak-bapak di YHT, BNI Syariah, dan pahalanya akan terus mengalir sampai kemudian rumah singgah ini terus dipakai oleh yang memerlukan. Gitu. Karena ini luar biasa menurut kami. Setiap kami datang ke rumah singgah masing-masing itu selalu akan berbeda nuansanya. Akan ada sisi yang penuh kedalaman gitu. Melihat bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah singgah itu demikian kuat menghadapi sakitnya dan demikian sabar, dan kita sementara ini hanya menjadi penonton dan kadang-kadang tidak sabar melihat situasi kita sendiri yang sakitnya belum seberapa dibanding yang ada di rumah singgah kita hari ini begitu. Di pelajaran kami selama ini mengelola rumah singgah luar biasa. Bertahun-tahun kami memiliki rumah singgah dan setiap hari kami ke rumah singgah yang ada selalu menemukan pelajaran yang baru, bahwa di rumah singgah itu kita harus terus belajar sabar dan menerima takdir Allah yang berupa sakit yang kita alami. Dan inilah barangkali Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dari kami di Inisiatif Zakat Indonesia menyampaikan rasa terima kasih, dan semoga sekali lagi pahalanya mengalir terus pada bapak-bapak, ibu-ibu di YHT dan di BNI Syariah,
para muzaki yang berkenan menjadi bagian dari rumah singgah pasien ini, dan semoga Allah memberikan pahala terbaik ini hingga yaumul akhir nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan sekali lagi, dan selamat kepada teman-teman di Jogja, di Makassar, dan di Balikpapan yang menjadi bagian dari memegang amanah kerjasama IZI dengan EHT dan BNI Syariah. Mudah-mudahan kita bisa jaga amanah dengan baik dan memaksimalkan peran kita sebagai bagian dari pelayanan umat, dalam hal ini pelayanan zakat bagi masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nana Sudiana selaku Direktur Pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia. Dilanjutkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Sutantio selaku Ketua Pengurus Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah. Kepada beliau, waktu dan ruangnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wasabi bismika rabbikal azim. Semoga kita selalu bisa bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Nana Sudiana selaku Direktur Pemberdayaan Lembaga Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia IZI. Yang kami hormati keluarga besar IZI, baik itu pimpinan dan jajarannya yang ada di Yogyakarta saat ini, Pak Sutarto, keluarga besar dari Sulawesi Selatan, dan keluarga besar IZI dari Kalimantan Timur, yang kami hormati juga branch manager dari Sulawesi Selatan, Makassar yang diwakili oleh Bapak Junaidi, serta dari Balikpapan Kaltim oleh Bapak Ferry Eko, dari Bank BNI Syariah, serta yang ada di Jogja bersama kami Bapak Arif Mursidi, mewakili manajemen selaku business manager di BNI Syariah. Dan yang kami hormati juga para musbida pejabat yang ada di tempat Yogyakarta, serta di Kalimantan Timur, serta Sulawesi Selatan. Alhamdulillah menjadi kebahagiaan kami mewakili Yayasan Hasanah Titik dan sebagai afiliasi Bank BNI Syariah bisa mengikuti acara yang sangat luar biasa, yaitu kerjasama launching program rumah singgah pasien di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan khususnya di Yogyakarta saat ini. Banyak ladang amal yang kita lakukan, banyak ladang amal yang masih bisa kita lakukan, banyak ladang amal yang belum juga kita lakukan. Namun tadi disampaikan Bapak Nana, nampaknya inilah salah satu ladang amal jariah yang bisa dilakukan oleh teman-teman keluarga Bank BNI Syariah dan Yayasan Hasanah Titik bekerja sama dengan Inisiatif Zakat Indonesia. Ini menjadi kebahagiaan kita, karena nampaknya IZI bisa mengakomodasi harapan-harapan pekerjaan kita yang tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi bisa dilakukan secara berjamaah. Melakukan kebaikan nampaknya sekarang bukan menjadi berlomba-lomba di dalam bendera, label, dan personal branding masing-masing industri. Namun dengan berjamaah ini akan kita lebih kuat, ukhuwahnya lebih raket, lebih kencang, lebih hidup. Dengan berjamaah ini kita bisa bermanfaat buat umat. Yayasan Hasanah Titik yang berdiri di Agustus 2010 secara notarial dan sampai sekarang bisa tetap eksis mendampingi Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah dan Yayasan Hasanah Titik hadir bersama-sama untuk bisa menjadi lembaga literasi dan inklusi keuangan syariah yang diharapkan bisa diterima di masyarakat. Bank BNI Syariah berperan menjadi lembaga bisnis finansial, kemudian Yayasan Hasanah Titik berperan menjadi lembaga sosial finansial, bisa berdampingan untuk menguatkan agar secara psikologis masyarakat mengenal dekat akan kebermanfaatan lembaga kami. Semoga dengan launching kerjasama rumah singgah pasien ini benar-benar bermanfaat dan bisa membahagiakan kami yang menyalurkan zakat
Dan semoga amal ini bukan hanya menjadi amalan Yayasan Hasanah Titik dan pegawainya serta Bank BNI Syariah serta stafnya, tapi teman-teman IZI dan warga di Jogja, warga di Makassar, warga di Sulsel bisa saling bahu-membahu karena operasional perjalanan waktu akan terus kita lakukan dan menjadi PR bersama. Semoga ini menjadi momentum yang ke depan bisa kita tingkatkan lagi sebagaimana kita kemarin diskusi dengan jajaran direksi IZI dan Yayasan Hasanah Titik untuk tetap eksis bisa bekerja sama memberikan manfaat bagi seluruh umat di Indonesia. Terima kasih saya ucapkan dan semoga acara ini berjalan baik dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Agus Sutantio selaku Ketua Pengurus Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah atas sambutannya. Dan kita memasuki inti acara yakni launching kerjasama program Rumah Singgah Pasien yang didukung oleh BNI Syariah, Yayasan Hasanah Titik serta dilaksanakan oleh Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia yang bertempat di 3 titik kota yakni Makassar, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan sini kita sudah melihat di layar, sudah berkumpul semua teman-teman, kita kondisikan untuk mendekati tumpeng, karena tumpeng ini akan menjadi simbolisasi virtual, dan dengan ditandainya pemotongan tumpeng serentak di 3 titik kota dengan diresmikan oleh Bapak Agus Sutantio selaku Ketua Pengurus Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah yang saat ini sedang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan dikondisikan untuk yang di Jogja. Nanti diresmikan oleh Bapak Agus Sutantio dengan mengucapkan bismillah dan doanya, silakan Pak memotong tumpeng, lalu diikuti oleh 2 daerah kota lainnya di Makassar maupun di Sulawesi Selatan maupun di Kalimantan Timur maksud saya. Baik. Mic yang di Jogja sudah dipegang oleh Pak Agus. Iya, Masya Allah ya, kita bisa menyaksikan semua di sini. Hanya mungkin Fitri dan Panana ini ya, kondisinya hanya bisa melihat Pak, hidangan tumpeng yang terlihat lezat itu Pak. Nanti di WhatsApp ininya, gambarnya. Virtual ya. Baik, sepertinya sudah siap ya yang di Jogja, karena ini akan diresmikan sekali lagi oleh Bapak Agus Sutantio selaku Ketua Pengurus Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah. Dan untuk teman-teman yang ada di Kaltim maupun di Sulsel juga sudah nanti diiringi oleh branch manager maupun business manager serta pejabat BNI Syariah lainnya yang ada di 3 titik kota untuk bisa memotong tumpeng bersama-sama. Silahkan kami berikan waktu dan tempatnya untuk Pak Agus Sutantio bisa meresmikan dengan bismillah, Pak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 28 Oktober 2020 kami bersama-sama Inisiatif Zakat Indonesia, Bank BNI Syariah dan Yayasan Hasanah Titik meresmikan mewakili titik-titik rumah singgah pasien di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga dengan dipotongnya tumpeng ini menjadi kebahagiaan tapak awal amal jariah kita bersama-sama. Mohon izin mewakili seluruh Indonesia. Ini yang ngajari potong tumpeng ini disisir gini satu, supaya nggak patah hati ke sini dulu. Tetapinya itu ya? Ya.
Kami serahkan ke Pak Sutarto, ke pasien. Pasiennya. Ini pasien dari Magelang, Pak. Ini sudah 4 tahun dari 2016 di ini, Pak. Kami serahkan tumpeng ini kepada Ibu Satia dari Magelang yang sudah 4 tahun menunggu keluarganya sakit ya. Oh, Ibu pas sebagai pasien selama 4 tahun masih menunggu untuk kita doakan semoga hari ini Allah angkat sakitnya. Mohon diterima dengan baik Ibu ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Dengan diresmikannya launching kerja sama program Rumah Singgah Pasien yang didukung oleh BNI Syariah, Yayasan Hasanah Titik, serta dilaksanakan oleh Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia yang bertempat di 3 titik kota yakni Makassar, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Balikpapan, Kalimantan Timur dapat terlaksana. Semoga dimudahkan dan bisa terus bersinergi dengan program-program inisiatif Zakat Indonesia lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sudah melihat bagaimana di 3 titik kota ini meresmikan, begitu pula di posisi Pak Nana Sudiana ya, di Semarang, juga kami di DKI Jakarta melihat keramahan, lalu kekeluargaan yang terjadi. Potong tumpeng ini nanti akan diserahkan kepada seluruh penerima manfaat yang berada di rumah singgah pasien maupun mungkin para tamu undangan, juga serta beberapa peserta acara dapat mencicipi mungkin tumpeng dan hidangan yang disediakan. Masya Allah, bisa kita saksikan bersama-sama sahabat Izzi di sini. Dan tentunya dari program Rumah Singgah Pasien ini ada penerima manfaatnya yang merasakan bagaimana layanan serta fasilitas yang berada di Rumah Singgah Pasien ini dan seperti apa untuk dari para penerima manfaatnya. Kita akan saksikan video yang menarik. Ini ada video dari beberapa penerima manfaat maupun sedikit cuplikan tentang Rumah Singgah Pasien yang berada di 3 titik kota ini khususnya. Kita akan simak video menarik berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan-kesan selama tinggal di Rumah Singgah Pasien. Kesannya tempatnya nyaman, enak, bersih, terus bisa pengurusnya juga ramah-ramah, jadi kita tuh bisa cepat move on, cepat sembuh, terus ngerasa kayak keluarga sendiri. Kalau pesannya lebih sih, lebih ke seperti itu, ditingkatin aja lagi keluargaannya, tapi alhamdulillah sudah merasa bersyukur karena ada RSP. Terima kasih.
Iya, tadi itu video dari Kaltim ya, Kalimantan Timur. Lalu bagaimana video penerima manfaat yang ada di Sulawesi Selatan maupun daerah istimewa Yogyakarta? Yuk kita simak bersama-sama. Atas nama siapa? Natahir. Asal daerahnya dari mana? Rekan. Tujuan ke Makassar apa? Berobat dan sekalian kontrol. Ya. Kesan dan pesannya selama di RSP? Saya selama di RSP merasa nyaman, beri makanan dan antar jemput. Ibu atas nama siapa? Antri. Asal daerahnya dari mana? Mamuju. Oh iya. Tujuan ke Makassar apa, Bu? Berobat untuk operasi. Oh iya, baik. Kesan-kesannya selama tinggal di RSP apa? Bagus. Ya, bagus. Apalagi? Pelayanannya baik. Iya, Masya Allah. Ibu, atas nama siapa? Mardiana. Adiknya yang sakit atas nama siapa? Nur Aisyah. Iya. Ibu dan adik asal daerahnya dari mana? Dari Kendari. Tujuan ke Makassar apa, Bu? Untuk operasi Aisyah. Kesan-kesannya selama di RSP apa saja? Ya, alhamdulillah di RSP ini kami dapat pelayanan lebih baik dan kondisi Aisyah sekarang sudah agak membaik. Ya, alhamdulillah. Dapat informasi RSP dari mana, Bu? Kami dari IZI di Kendari. Ya, baik. Saya atas nama dari keluarga Davis Alfianto bernama Subaryo mengucapkan terima kasih kepada IZI Rumah Singgah Inisiatif Zakat Indonesia. Ucapan terima kasih sudah diantar sampai ke rumah. Perbolehkan menginap di rumah sakit Rumah Singgah IZI. Ya, alhamdulillah itu tadi setelah kita melihat cuplikan dari ketiga video yang berada di tiga titik kota ya tersebut, rasanya ingin nih lebih dekat dengan tamu undangan kita VIP dari BNI Syariah.
yang bertempat di 3 titik kota, ada di Makassar, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, juga ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan biasanya kalau habis launching kita suka ada foto bersama ya. Mungkin boleh ini diarahkan kita foto bersama dulu dengan pemberian giant check dari seluruh branch manager maupun business manager BNI Syariah kepada pihak kepala cabang dari setiap perwakilan kota RSPIZ. Dipersilahkan untuk foto bersamanya dulu dengan pemberian giant check. Kalau dari Balikpapan ini ada Bapak Ferry Eko Cahyono selaku branch manager BNI Syariah. Lalu ada juga Bapak Ahmad Junaidi Abdillah selaku branch manager BNI Syariah kantor cabang Makassar. Juga ada Bapak Arif Mursidi selaku business manager BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta. Silahkan ditempatkan untuk teman-teman panitia acara kepada seluruh branch manager maupun business manager BNI Syariah bisa memberikan giant check-nya kepada kepala cabang perwakilan setiap titik kota di RSP Inisiatif Zakat Indonesia, lalu dilanjutkan foto bersama. Silahkan. Iya. Oke. Setelah ini foto bersama, ada juga pemberian ini ya, tanda terima kasih kami ya, souvenir untuk para branch manager BNI Syariah maupun business manager BNI Syariah dari kepala cabang setiap titik kota memberikan kepada pejabat BNI Syariah dari setiap perwakilan kota tentunya. Baik, Masya Allah. Iya. Rasanya kurang lengkap ya kalau foto bersama tapi kita tidak ngobrol bareng nih gitu. Kalau bahasa Fitri mau lebih dekat nih sama beberapa pejabat dari BNI Syariah. Ada branch manager BNI Syariah kantor cabang Balikpapan, ada juga branch manager BNI Syariah kantor cabang Makassar, lalu juga ada business manager BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta. Ya, di Jogja ini sepertinya masih foto bersama. Nanti setelah ini kita akan berbicara. Boleh ada kru lapangan kami juga nanti sudah terhubung di sana. Kita akan sama-sama lebih dekat. Oke, untuk kameramen maupun reporter bisa mendekat jika sudah acara foto bersama. Seru ya rasanya ya melihat kekeluargaan dan bisa berfoto bersama dan juga simbolisasi dengan potong tumpeng di 3 titik kota bersamaan, Masya Allah. Sepertinya awak medianya banyak ya, jadi foto bersamanya banyak. Ya, Alhamdulillah. Kita saksikan dari Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, maupun daerah istimewa Yogyakarta telah melaksanakan tadi simbolisasi, juga sudah ada foto bersama, juga sudah ada tadi ya pemberian giant check dari perwakilan pejabat BNI Syariah di setiap titik kota. Lalu juga pemberian rasa terima kasih dari setiap perwakilan kota kepala cabang di Inisiatif Zakat Indonesia setiap titik kotanya. Dan sekarang Fitri mau coba untuk bisa berbicara langsung, interview langsung, karena kita sudah terhubung juga dengan kru yang ada di lapangan ya.
Kita sudah terhubung, kita mulai dari daerah istimewa Yogyakarta dulu. Mungkin kita terhubung dengan Mas Nanang. Assalamualaikum Mas Nanang. Kalau melihat di sini dari kami, Pak Agus masih ada di tempat, Pak Arif juga ada di tempat. Rasanya Fitri pengen ngobrol banyak ini sama Pak Arif juga Pak Agus. Iya, ini untuk di Jogja ya, yang di Jogja Mas Nanang dulu mungkin bisa saya berbicara dengan Pak Arif maupun Pak Agus yang ada di sana. Ada Pak Tarto juga, ya Pak Tarto selaku Kepala Cabang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, silakan Mas Nanang bisa in frame di depan kameramen. Iya, Masya Allah, nggak apa-apa, duduk aja dulu karena kita mau ngobrol-ngobrol dulu di sini ya. Silakan Mas Nanang bisa interview mendekati Pak Agus maupun Pak Arif. Kita akan berbincang-bincang secara langsung ini dengan Pak Arif maupun Pak Agus, juga Pak Tarto nanti mungkin ya kita bisa juga berbincang dengan Pak Arif Mursidi selaku Business Manager BNI Syariah Kantor Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Baik, boleh diberikan speaker reporternya dulu agar kami bisa lebih terdengar jelas suaranya Pak Arif, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Fitri. Iya, Masya Allah Pak Arif Mursidi. Gimana Mbak Fitri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Arif gimana kabarnya Pak? Sehat walafiat Alhamdulillah ya Pak ya? Gimana? Gak kedengar? Halo? Pak, iya halo. Kabarnya Pak. saya baik-baik saja Mbak Fitri. Ini baru pertama kali ketemu ya dengan Mbak Fitri. Betul. Dengan teman-teman isi Jogja juga baru sekarang. Kalau nggak ada undangan dari Mas Agus, jadi nggak ketemu lagi. Ya, Alhamdulillah bisa ketemu ya. Iya, Pak Arif mungkin ada sedikit sepatah dua kata Pak untuk acara kita ini, ataupun mungkin ada sedikit motivation quote untuk para penerima manfaat khususnya yang ada di Rumah Singgah Pasien Daerah Istimewa Yogyakarta, juga tentunya nanti akan didengar oleh teman-teman yang ada di Kalimantan Timur maupun Sulawesi Selatan gitu Pak Arif. Silakan Pak Arif. Iya, terima kasih Mbak Fitri. Ini saya sebetulnya mewakili juga dari pimpinan cabang ya, Pak Edi yang hari ini tidak bisa hadir, dia mewakili kepada saya. Gitu. Ya Alhamdulillah, kalau saya pribadi ya sangat senang sekali bahwa artinya zakat kami pegawai kan tersalur dengan baik gitu ya. Ya terima kasih kepada YHT yang sudah punya program yang begitu banyak ya, beragam, kerjasamanya juga cukup banyak ya. Ya kita tentu saja sebagai pegawai senang bahwa dana zakat kita bermanfaat gitu untuk umat ya. Ini juga menyaksikan langsung prakteknya gitu ya. Ada beberapa pasien juga di sini yang sakit tadi sudah lama ya, sudah 4 tahun, sudah sakit 4 tahun bolak-balik ke rumah sakit, ditampung di rumah singgah ini. Luar biasa ya. Itu amal jariah yang insya Allah pahalanya lebih besar dari dunia dan sisinya. Amin ya. Saya kira itu Mbak. Pak Arif. Pak Arif, salam kenal Pak. Nggak terdengar tuh. Ya baik, ini sepertinya ada yang ingin mau disampaikan oleh Pak Nana Sudiana, Direktur Pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia, kepada Pak Arif Mursidi gitu Pak. Silakan Pak Nana. Ya Pak Arif, salam kenal Pak. Salam kenal nih Pak Nana. Ya. Nanti barangkali kalau teman-teman di BNI Syariah Jogja ada keluasan waktu, boleh lebih lama Pak di situ Pak. Bisa berbagi inspirasi, bisa juga ngasih motivasi Pak. Biasanya di Jakarta begitu Pak. Kami meminta kesediaan donatur-donatur kami untuk bisa memotivasi, dan juga biasanya kalau ada salah satu yang punya keterampilan bisa dibagikan Pak. Misalnya keterampilan
membuat mainan atau kemudian taman atau apapun yang di karyawan BNI Syariah mungkin punya, nanti bisa sharing, Mbak. Silakan, Mbak. Kalau ada. Oh gitu. Maksudnya untuk pasien gitu, ngisi. Ya, Pak, untuk pasien. Mendampingi pasien gitu. Ya kita sih ya boleh-boleh saja ya. Alhamdulillah kalau misalnya kita bisa motivasi para pasien ini supaya mereka punya semangat, gitu. Semangat untuk sembuh, itu yang utama kan. Kalau obat dan lain-lain itu kan ikhtiarnya. Yang penting kan ada niat, ada semangat untuk sembuh. Nah ini kan perlu dimotivasi oleh lingkungan ya, dari keluarga terutama ya, kemudian dari saudara-saudara kita yang sesama seagama ini ya, untuk memberikan motivasi yang terus-menerus gitu ya. Ya kalau misalnya ada keterampilan, kalau kita keterampilannya di perbankan ya, keterampilan ngitung uang. Iya ya. Ya apa ya, mungkin ya nanti kalau ada teman-teman yang punya ini lah ya, dengan nasabah. Iya, tujuannya itu kan memberikan motivasi ya, supaya mereka juga betah. Bukan betah, nggak jenuh, punya semangat ya. Semangat sembuh. Ya baik, nanti Pak Nana kalau salah ya, saya sampaikan juga ke teman-teman bahwa kita ada mitra di sini, mitra berbagi kebaikan, mencari pahala sama-sama gitu ya. Iya, Pak. Insya Allah Pak Nana. Ya Pak, kasih Pak. Ya baik, Alhamdulillah, terima kasih Pak Arif Mursidi selaku Business Manager BNI Syariah Kantor Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tadi juga ada bincang sedikit dengan Pak Nana Sudiana selaku Direktur Pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia. Baiklah, sekarang Fitri terhubung juga dengan Pak Tarto selaku Kepala Cabang. Mungkin Pak Tarto ada yang ingin disampaikan, rasa syukur dan terima kasihnya perwakilan dari Kepala Cabang di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk para pejabat BNI Syariah maupun Pak Agus Sutantyo ya selaku Ketua Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah. Silakan Pak Tarto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nana dan teman-teman yang ada di kota lain ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Yayasan Hasanah Titik dan BNI Syariah atas supportnya yang sudah diberikan kepada kami di ISI di dalam program rumah singgah pasien. Dan kemarin sebelum ini juga kan ada launching BESMA, jadi betul-betul kami mengucapkan terima kasih atas support yang sudah banyak diberikan dari Yayasan Hasanah Titik, dari teman-teman Pak Agus dan Pak Arif. Mohon disampaikan salam kepada teman-teman dari kami, ISI Jogja dan ISI dari cabang lain. Kami sudah banyak dibantu. Insya Allah akan kami jalankan program-program yang sesuai amanah insya Allah. Nah, nanti bisa kita langsung melihat kondisi realnya di lapangan seperti apa. Nanti bisa setelah ini kita akan keliling mungkin bersapa dengan penerima manfaat. Mungkin itu Mbak Fitri yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Tarto. Tadi Fitri sudah berbincang sedikit dengan Pak Arif, juga Pak Tarto, juga tadi Pak Agus juga sudah ya memberikan sambutannya di awal gitu, juga ada simbolisasi. Dan sekarang yang disampaikan oleh Pak Tarto tadi, bagaimana fasilitas serta mungkin nanti kita bisa berbincang juga dengan salah satu penerima manfaat yang ada di Rumah Singgah Pasien Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena itu kita sudah terhubung juga dengan Mas Nanang. Tadi Mas Nanang sudah in frame, kita kembali lagi dengan Mas Nanang. Assalamualaikum Mas Nanang. Ya, waalaikumsalam Mbak. Baik, gimana kondisi di Rumah Singgah Pasien? Mungkin selain acara juga ada beberapa penerima manfaat dan layanan dan fasilitas yang ada di sana bisa langsung mungkin kita melihat secara room tour gitu Mas Nanang. Oh iya Mbak. Silakan, bisa diceritakan. Silakan Mas Nanang.
dari depan, Mbak. Ya, Mbak. Mungkin dari depan ya. Oke, baik. Silakan Mas Nanang bisa diceritakan, dijelaskan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nanang Aryanja dari Inisiatif Zakat Indonesia, perwakilan Yogyakarta, Mbak Fitri. Alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan BNI Syariah Yayasan Hasanah Titik. Ini untuk rumah singgahnya di Yogyakarta. Mungkin dari awal dari misalnya penerimaan ini untuk ambulannya Inisiatif Zakat Indonesia di rumah singgah. Itu layanan ambulan untuk antar penerima manfaat ya ke rumah sakit rujukan gitu. Ya, benar. Untuk antar jemput, Mbak. Untuk antar jemput. Siap. Terus untuk yang di sebelah sini untuk jadi ketika pasien dari Sarjito maupun dia mau keluar harus cuci tangan sesuai protokol kesehatannya, Mbak. Baik, betul. Tentunya protokol COVID-19 kita jaga di sini. Ya. Selanjutnya ruangan apa ini, Mas Nanang? Ini ruangan FO-nya, Mbak. Untuk ruangan FO alhamdulillah sudah ada komputer, AC juga sudah ada. Dan tak lupa setiap pasien juga masih ada cek suhunya, Mbak. Masih ada cek suhunya. Terus untuk dokumennya kita taruh sini, dan untuk kotak obatnya kita ada untuk kotak obatnya, dan untuk oksigennya sama untuk APAR untuk misalnya terjadi kebakaran. Kita lanjut ke dalam, Mbak. Mungkin untuk yang ini dari Hasanah Titik, dan ini dari Asita untuk mobil ambulannya. Ya, itu ini ya sudut ucapan rasa terima kasih kita kepada para pihak yang mendukung rumah singgah pasien. Baik, selanjutnya kita akan ke ruang mana ini, Mas Nanang? Ini ke ruang pasien, Mbak ya. Oke, baik, Masya Allah. Ini untuk pasien dan pendamping pasien, Mbak. Di sini ada berapa kamar, Mas Nanang? Ini 19 bed, Mbak. 19 ini untuk ya. Ini untuk ruangan dewasa. Yang dewasa yang per satu kamar. Satu orang satu kamarnya. Oke. Setiap kamar selalu seperti itu ya, nanti dengan pendamping tentunya ya, Mas Nanang ya. Ada satu pasien, satu pendamping, Mbak. Baik. Terus ini untuk yang di dalam lagi, Mbak. Kebetulan untuk yang sini yang untuk pasien yang berbaring. Yang berbaring kita sendirikan, yang di sini juga ada standby untuk tabung oksigennya. Ya, sementara ini ada pasien dari Kulon Progo, Mbak. Oh ya. Ini bisa kita berbincang sedikit dengan beliau mungkin, Mas Nanang? Oh ya, bisa. Jadi ini Mas Haris usia di sekitar 30 tahun, Mbak. Dia sudah sakit dari 2018, Mbak. Dia sudah pernah dioperasi di bagian kepala belakang, sudah dioperasi dari PKPU daerah Kulon Progo. Terus 2020 ini dia langsung dirujuk di Sarjito, Mbak. Sudah ini sudah terakhir sih, Mbak, sudah 26 kali sinar. Oh, 27, Bu ya. Ini Bu-nya 27 sinar. Boleh kami tahu mungkin dari ibunya ini pendamping
tahu dari mana info awalnya adanya rumah singgah pasien di daerah istimewa Yogyakarta ini, Mas Nanang? Infonya dulu dari mana, Bu? Dari Inisiatif Zakat Indonesia? Dari Mas Najar. Oh, dari Mas Najar itu dari Apa ya? dari ini relawan Kulon Progo, Bu, ya. Jadi dari relawan Kulon Progo kan kita juga ada, Pak, dari relawan-relawan rumah singgah kan kita juga dari IZI itu menyebar. Jadi mungkin infonya dari itu juga sih, Pak. Baik, terima kasih dan semoga diberikan kesembuhan ya untuk beliau. Kita bisa lanjut ke ruangan lainnya. Terima kasih, Ibu. Mungkin daerah sini, Pak. Ini untuk yang 2 kamar, yang 1 kamar 2 orang. Ini untuk cewek-cewek semua, Mbak, untuk akhwat-akhwat. Baik, jadi akhwat dan ikhwan dibedakan ya. Untuk ya, mungkin ruang makannya itu atau ruang konsumsi ya, itu di mana, Mas Nanang? Oh, sini, Mbak. Jadi kita ada, alhamdulillah sudah punya kulkas, Mbak. Oh ya, alhamdulillah. Terisi dengan bahan-bahan yang bergizi. Iya, bahan-bahannya yang kita yang seger, harus yang fresh, Mbak. Ya, menjaga ini. Oke, baik. Terus, kita langsung ke dapurnya mungkin. Terus untuk dapurnya, sini untuk dapurnya, Mbak. Untuk dapur pasien, untuk itu kita yang ini kita disediain makannya ya di sini, Mbak. Baik Mas Nanang, Masya Allah. Jadi untuk layanan makanan bergizinya dengan menu seimbang tentunya ya disediakan juga di rumah singgah pasien. Iya, kita bisa closing Mas Nanang karena kita akan beralih ke teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan ya. Ya. Mungkin sementara dari Inisiatif Zakat Indonesia Rumah Singgah Yogyakarta melaporkan. Saya Nanang Aryansyah, salam sehat untuk Indonesia. Terima kasih, salam sehat juga untuk teman-teman yang ada di sana. Terima kasih Mas Nanang, dan kita sekarang beralih ke kru lapangan yang ada di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, Sulawesi Selatan. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, Mbak. Dengan Mbak Indrawati, betul ya? Iya, Mbak. Iya, Mbak Indrawati, boleh diceritakan ini Mbak Indrawati di sana, dan mungkin nanti kita sedikit bisa ngobrol dari BNI Syariahnya ataupun Pak Armannya masih berada di sana, Mbak Indra? Mohon maaf, Mbak. Kalau untuk dari perwakilan BNI Syariah baru-baru saja sudah meninggalkan tempat, Mbak. Ini ada urusan di luar katanya. Yang bersedia insya Allah ada Pak Arman nanti yang mewakili beliau. Oke, baik. Silakan. Kita bisa sedikit bercerita dan nanti kita akan mengarah ya untuk interview dengan Pak Arman sedikit untuk mungkin greetingsnya dengan BNI Syariah Yayasan Hasanah Titik ini. Silakan Mbak Indrawati. Oke, makasih banyak Mbak. Sekarang ini saya ada di Rumah Singgah Pasien Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan. Sekarang yang didukung penuh sekarang oleh BNI Syariah Yayasan Hasanah Titik. Sekarang saya ada di untuk melihat beberapa fasilitas yang ada di Rumah Singgah Pasien Sulawesi Selatan. Di belakang saya sudah ada ambulans. Ambulans ini nanti berfungsi untuk mengantar jemput pasien yang ada yang untuk rumah sakit. Ya, untuk sebelum kita memasuki RSP sendiri, di sini kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya Mbak. Kita sediakan air dan sabun bagi yang ingin ke RSP. Jadi kita cuci tangan dulu, kemudian kita pakai sabun. Di beberapa titik juga Mbak kita sediakan ada hand sanitizer. Jadi betul-betul kita taat protokol kesehatan di RSP sendiri. Oke, setelah cuci tangan kita baru masuk ya Mbak. Nah, sekarang posisi saya sekarang ada di ruangan tamu dari RSP.
Di sini kita sediakan ada papan pengumuman berupa tata tertib. Nah, mungkin kameramen. Kita akan melihat salah satu fasilitas berupa kamar. Nah, di sini di RSP Sulsel sendiri itu kita ada 6 kamar dengan kapasitas 11 bed. Namun karena pandemi COVID-19, jadi sekarang yang kita batasi pasiennya menjadi 6, Mbak. Oke, kita menuju salah satu kamar pasien. Assalamualaikum, Ibu. Maaf, Iya. Nah, ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh RSP Sulsel. Seperti yang kita lihat, ini ada spring bed. Terus kita sediakan juga ada kipas angin dan lemari. Nah, ini ada adik Aisyah. Ya, mungkin Mbak Fitri kita mau bincang-bincang dulu ya, Mbak, sama Iya, Ibu. boleh. Ini kalau Boleh. tidak mengganggu dengan Ibu mungkin bisa diceritakan info awalnya tahu RSP Sulawesi Selatan ini dari mana mungkin Mbak Indrawati bisa silakan di ini. Ya, Ibu tahu dari RSP Sulsel itu dari mana, Bu? Dari Izi Kendari. Oh, Izi Kendari. Iya. Jadi anaknya menderita apa, Bu? Penyakit hidrosipalus. Ini sudah berapa lama, Bu, tinggal di RSP? Sudah 1 bulan 15 hari. 1 bulan 15 hari, Iya. ya, Bu. Bagaimana proses perawatannya, Bu, di sini? Alhamdulillah baik. Perawatan yang dijalani Aisyah sendiri sendiri, alhamdulillah kontrol tiap minggu, alhamdulillah kontrol. Terus kami di sini, alhamdulillah fasilitasnya bagus, semuanya memadai. Memadai. Iya. Jadi apa-apa saja yang Ibu rasakan setelah ada di RSP ini? Kami merasa bahagia, semuanya kami dibantu, semuanya alhamdulillah fasilitas mulai dari makanan segala macam, air segala macam pokoknya sudah tersedia dan semuanya kami berterima kasih sudah diberi tempat yang layak dan semuanya kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan, atas tempat, fasilitas, makanan segala macam yang sudah disiapkan di tempat ini. Mbak Fitri yang mau ditanya, Mbak? Iya, alhamdulillah, terima kasih. Ini mohon maaf kepada Ibu sudah mengganggu waktu istirahatnya dan terima kasih, semoga cepat sembuh juga untuk adik Aisyah. Kita bisa beralih lagi ke ruangan lain mungkin, Mbak Indrawati. Oh ya, makasih ya, Bu, sudah disempatkan waktunya. Ya, ini kita beralih ke ruangan lain ya, Mbak. Ini kita ada ruangan serbaguna juga, Mbak. Jadi di sini selain punya fasilitas berupa ruang tamu, kita punya ruang serbaguna, Mbak. Jadi di sini kita bisa adakan pengajian, bisa pokoknya kegiatan serbaguna. Jadi di sini ada dapur juga, Mbak. Mungkin bisa bergeser ke sana. Oke, ini kita juga ada sediakan dapur yang insya Allah bisa membantu para pasien untuk memasak di sini. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah belanja, Mbak, di supermarket. Kita sudah menyediakan semua kebutuhan 1 bulan pasien gitu, Mbak. Iya, dan kita boleh ngobrol mungkin dengan Pak Arman ya, Mbak Indrawati. Iya. Ya, boleh. Oke. Sedikit kita bisa berbincang karena ini melihat waktu juga ya, sebetulnya sepertinya di Makassar maupun Balikpapan sudah zuhur. Jadi kita coba percepat teman-teman. Dan tadi juga ada Bapak Ahmad Junaidi Abdillah selaku Branch Manager BNI Syariah Kantor Cabang Makassar, tapi berhubung beliau sedang ada urusan yang mendadak memang harus dengan cepat meninggalkan lokasi, nggak masalah, kita bisa berbincang dengan Pak Arman selaku Kepala Cabang di Inisiatif Zakat Indonesia Makassar. Assalamualaikum Pak Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Fitri? Alhamdulillah, baik nih Pak. Aduh, Fitri di sini dan kawan-kawan hanya bisa ngiler Pak, ngelihat sungguhan tumpengnya, Masya Allah.
Nanti kita kirim via WhatsApp fotonya Mbak Fitri. Siap, ditunggu WhatsApp-nya Pak Arman. Baik, mungkin bisa diceritakan atau mau ada greetings, ucapan terima kasih kepada pihak BNI Syariah karena Bapak Arif Mursidi dengan Pak Agus Sutantio juga masih ada di daerah istimewa Yogyakarta. Silakan Pak Arman. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap manajemen di Inisiatif Zakat Indonesia di Sulawesi Selatan merasa sangat berbahagia dan bersyukur dengan kehadirannya Hasanah Titik melalui program Rumah Singgah Pasien bekerja sama dengan Inisiatif Zakat Indonesia. Ini adalah tentunya keberkahan untuk kita semua, lebih khusus kepada pasien, dan kita berharap juga terhadap Hasanah Titik dan seluruh warga di BNI Syariah. Harapannya keberkahan itu bisa lebih luas kembali. Karena perlu jadi catatan sih di sini Mbak Fitri ya sama Ibu Indra bahwa di Sulawesi Selatan ini rumah singgah kita memang bukan hanya membantu Sulawesi Selatan. Perlu kami sampaikan kepada manajemen Hasanah Titik dan pihak BNI. Kami juga sudah sampaikan tadi melalui Pak Junaidi bahwa kita di sini bukan hanya mensupport di Sulawesi Selatan, tapi bahkan Indonesia Timur, Sulawesi secara keseluruhan. Biasa ada juga yang dari Kalimantan, Maluku juga banyak. Kemudian pasien dari Papua juga banyak. Jadi memang secara kebutuhan ini sangat dibutuhkan. Ada hal yang unik di sini, Mbak. Di sisi lain hal yang unik. Taruh saya ambil contoh 2 hari kemarin. Ada yang sudah keluar dari rumah singgah itu dari Luwu Timur. Luwu Timur itu kita antar dari sini sekitar kalau normalnya bisa sehari semalam perjalanan. Nah, itu berbatasan dengan Sulteng ya, diantar dengan ambulans yang sudah diperlihatkan tadi di luar. Tapi beliau belum keluar, beliau sudah ada 3 pasien kalau saya nggak salah yang sudah inden menunggu masuk, gitu ya, menunggu masuk. Jadi memang kalau dari sisi populasi probabilitas terkait dengan rumah singgah ini sangat dibutuhkan sekali. Jadi saya sangat berterima kasih dan semoga ini menjadi berkah untuk kita semua dengan kehadiran program rumah singgah bersama dengan Hasanah Titik dan juga BNI Syariah. Baik yang di Makassar skala nasional, ya mungkin boleh jadi nantinya. Kalau memang ini sekedar menyampaikan, kalau mau tambah 1 unit lagi masih mungkin, Mbak Indra. Jadi mumpung di sini ada manajemen Hasanah Titik, boleh jadi kalau mau nambah 1 titik masih mungkin. Ini sudah ada 3 yang inden nunggu. Ini kita belum tahu sampai kapan baru bisa masuk karena kondisi kebutuhan kamar juga sangat terbatas gitu ya kemampuan kita untuk bisa menerima, apalagi dengan suasana sekarang. Itu sih mungkin Mbak Bu Indra sama Mbak Fitri. Iya, jadi ini kita juga bersyukur ini Alhamdulillah Pak Arman karena memang kita dihadiri di 3 titik kota dengan perwakilan pejabat dari BNI Syariah ya. Tentunya juga ini yang masih bergabung Pak Arif Mursidi selaku Business Manager BNI Syariah Kantor Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi bisa langsung mendengarkan aspirasi ataupun mungkin tadi info-info dari Pak Arman yang mungkin nanti bisa ya kita insya Allah berdoa bisa kembali bersinergi dengan program RSP maupun program-program IZI lainnya, begitu ya Pak Arman ya? Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Arman, jazakumullah khairan katsiran. Jangan kemana-mana karena kita akan langsung beralih ke teman-teman yang ada di Kalimantan Utara. Mohon maaf, di mana? Kalimantan Timur, astagfirullahaladzim, mohon maaf. Kalimantan Timur, di Kalimantan Timur ini kita ada Pak Herlan secara kru lapangannya dengan saudari Ais. Kalimantan Timur ada Mbak Ais, lalu juga Pak Herlan masih ada di posisi ya Mbak Ais ya? Iya, masih Mbak. Baik, Alhamdulillah. Lalu untuk Bapak Ferry Eko Cahyono selaku Branch Manager BNI Syariah Kantor Cabang Balikpapan, juga bersedia masih ada di sana Pak? Sana Mbak? Iya, masih Mbak. Ini kami bersama Bapak Herlan Fauzi selaku Kepala Cabang IZI Kaltim dan juga Bapak Ferry Eko dari Branch Manager BNI Syariah. Benar. Mungkin sepatah 2 kata Pak untuk rumah singgah pasien ini kelanjutannya. Bagaimana untuk kerjasamanya? Dari saya? Dari Pak Herlan boleh. Oke. Baik, kita berdiri pakai-pakainya. Di sini Pak. Sini, Pak. Assalamualaikum Pak Herlan, Pak Ferry.
Ya, Mbak Fitri, terima kasih. Kami dari Kaltim, alhamdulillah bisa kembali untuk melaunchingkan kerjasama ini ya dengan BNI Syariah Rumah Singgah Pasien. Mungkin kami perlu sampaikan berbeda dengan rumah singgah yang ada di Jogja dan di Makassar. Kaltim kita barusan pindah lokasi, gitu. Jadi dari segi bangunan, dari segi beberapa fasilitas juga termasuk baru begitu, dan pas momentumnya juga lebih tepat gitu ya, karena kita pindah dan juga kita meresmikan kerjasama ini gitu. Yang pertama sih kita berharap memang sesuai dengan harapan kita bahwa keberadaan dari RSP ini bisa bermanfaat khususnya buat saudara-saudara kita yang membutuhkan fasilitas gitu, tempat penginapan ketika mereka dirujuk di rumah singgah, dirujuk di rumah sakit yang ada di Balikpapan ini gitu. Dan juga kita berharap ini sebagai ladang amal jariah buat seluruh karyawan muslim dari BNI Syariah atas dari dana zakat sedekah yang disalurkan. Tentu program ini kita rancang sebaik mungkin yang sesuai dengan memang asnaf zakat itu sendiri gitu ya. Karena ini adalah dari dana zakat, maka tentu kebermanfaatan juga kepada fakir miskin yang ada di Kalimantan Timur khususnya. Untuk dari segi pelayanan sendiri, saat ini memang kita Kalimantan Timur biasanya menerima pasien juga kebanyakan dari luar Balikpapan gitu. Tapi juga ada sesekali dari Makassar. Gitu. Jadi kalau tadi Makassar mengatakan juga menerima pasien di Indonesia Timur gitu. Nah, kita juga kan sesekali menerima pasien dari Makassar gitu. Ada juga yang dari Kalimantan Utara yang kebetulan ada rujuk di rumah sakit yang ada di Balikpapan. Nah, kemudian bisa menginap di rumah singgah kita di sini. Itu kali ya, Mbak Aisyah. Mungkin selanjutnya Bapak Ferry Eko bisa sepatah dua kata untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Herlan. Mungkin Pak Ferry. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri. Ya, alhamdulillah nih Pak, kita bisa berbincang di sini dan Pak Arif juga, Pak Agus juga masih ada di daerah istimewa Jogja. Ini tadi sudah kita dengarkan mungkin ucapan sedikit terima kasih dan penjelasan juga terkait rumah singgah pasien yang ada di Kalimantan Timur oleh Kepala Cabang Pak Herlan. Sekarang Fitri mau dengar nih, kira-kira kalau dari Pak Ferry mungkin tanggapannya terkait program ini dan bisa juga say hello mungkin dengan Pak Arif yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini, Masya Allah ya Pak ya, kita terhubung di 5 titik kota ini. Ada Pak Nana di Semarang. Alhamdulillah. Juga. Silakan Pak Ferry. Terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan saya yang ada di Jogja dan di Makassar, ya, sama Pak Agus, kemudian Pak Nana, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan pada saat hari ini. Alhamdulillah kami sangat senang sekali dapat meresmikan bersama kerjasama dengan rumah singgah ini. Ini menurut kami, hemat kami memang sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan. Dari sisi saya, kami bahkan baru tahu ini kebetulan, baru tahu ada fasilitas layanan kepada masyarakat atau kaum muslimin yang membutuhkan. Kebetulan kalau memang ada keluarga yang sakit gitu ya, bisa memanfaatkan juga kesempatan ini. Ya pada dasarnya mungkin tinggal sosialisasi ya, supaya nanti kebermanfaatannya itu sangat luas ya. Jadi harapan kami itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang tadi disampaikan, karena ini adalah hasil zakat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Bagi kami sih ya support ya dengan kegiatan ini. Insya Allah untuk hal-hal lain BNI Syariah khususnya untuk cabang Balikpapan insya Allah akan juga bisa bekerja sama dengan IZI yang ada di Kota Balikpapan ini. Saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan
ini juga manfaatnya juga bagus dan maksimal untuk buat kaum muslimin semua. Amin. Ya, saya kira itu mungkin dari kami dan mewakili dari beberapa cabang termasuk yang ada dari Jogja dan Makassar. Ya, saya kira. Baik, terima kasih Pak Ferry Eko. Ya, Mbak Fitri. Juga Pak Herlan. Ini Fitri mohon izin Pak Ferry dan Pak Herlan. Fitri mau berbincang dengan Mbak Is karena kita mau room tour ini terkait layanan maupun fasilitas apa saja sih yang ada di Rumah Singgah Pasien Kalimantan Timur. Tentunya memang pasti akan sama ya, karena memang sudah punya standar operasional tersendiri. Tapi kita mau lihat nih bagaimana, apalagi di gedung baru ya. Coba Mbak Is, boleh diceritakan Mbak Is, silakan. Iya Mbak Fitri, di sini salah satu layanan dari Rumah Singgah Pasien Easy Kaltim, seperti kita lihat di belakang ada salah satu ambulan yang ready 24 jam, standby, dan juga ada driver. Begitu. Mungkin kita langsung masuk ke dalam aja ya. Iya. Tak lupa juga di sini kami siapkan salah satu protokol kesehatan yaitu cuci tangan. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat bagian teras. Ya, alhamdulillah di sini telah terpasang akrilik Rumah Singgah Pasien yang bekerja sama dengan BNI Syariah dan juga tanda tangan wali kota yang meresmikan Rumah Singgah Pasien pada tanggal 3 Januari 2018 begitu oleh Bapak Rizal Effendi. Langsung kita lihat ke dalam, boleh? Silakan, Mbak Ais. Ya. Di sini kami terdapat ruang resepsionis atau penerima tamu, penerima pasien, bentuk-bentuk dokumen-dokumen pasien, dan juga di sini terdapat sudut sebagai bentuk terima kasih kepada komunitas support kanker dan juga beberapa rumah sakit Balikpapan. Ya, begitu. Selanjutnya, kami lihat di sini ada musola. Musola ini juga untuk tampak kamar serbaguna pasiennya, ya, Mbak Ais ya. Di sini terdapat 3 tempat tidur. Yang pertama tempat tidur anak-anak, tempat tidur perempuan, dan tempat tidur laki-laki, dan 3 bed tambahan di ruang terbuka. Ya, di sini kamar perempuan terdapat 3 bed. Untuk fasilitasnya sendiri ada kipas angin, dan juga nanti kami sediakan matras di samping tempat tidur pasien, begitu Mbak. Matras untuk pendamping. Baik, Masya Allah. Ini ada berapa kamar Mbak Ais di sana? Ada sekitar 3 kamar, Mbak. Sekitar 3 kamar. Tapi tampak besar ya, terlihat ya. Oke, baik Mbak Ais, boleh dilanjutkan langsung ke ruangan lain yang mau diceritakan mungkin? Suaranya menghilang ya Mbak Ais? Yuk Mbak Ais mungkin ke pencet mute-nya. Iya, silakan Mbak Ais. Ini lihat ini Mbak, salah satu penerima manfaat dari layanan ambulan begitu. Boleh kami wawancara sebentar Mbak ya? Iya. Pak, ini dengan Pak Susan dengan Pak Susan. Boleh ceritakan Pak kesannya, ya kondisi Bapak bagaimana? Kalau kondisinya sekarang ya ini masih ya alhamdulillah sudah ngering. Apa itu kalau lukanya sudah ngering ya
cuman kendalanya masih persendian Mbak, ini pas lutut ini Mbak. Pas lutut ini belum bisa digerak sama sekali. Jadi ya tadi di sini cuma nggak bisa keluar dari rumah sama sekali. Kebetulan tempat tinggalnya di atas bukit. Mungkin tempatnya kayak gini rata gini mungkin aku masih bisa keluar karena tempatnya di atas bukit, jadi terbatas mau terapi pakai apa itu tongkat itu juga terbatas di dalam ruangan rumah aja. Boleh ceritakan Pak ini pesannya atau ada pesan nanti terkait layanan ambulan, apa yang perlu ditingkatkan lagi begitu? Adanya apa ini rumah singgah, terbantu sekali Mbak. Tadinya kan kita nggak ngerti rumah singgah itu apa, ya itu tadinya taunya dari istri, terus tanya-tanya, oh itu bisa ada ambulan bisa ngantar pasien. Tadinya apa itu ambulan yang rumah sakit umum itu, tapi kayaknya keberatan apa ya, biayanya tahu sendiri kalau pelayanannya apa itu di rumah sakit memang pakai BPJS, tapi kalau itu apa ambulannya bayar Mbak. Bayar. Yang keberatan itu makanya membantu sekali nih apa di rumah singgah ini. Bantu sekali. Alhamdulillah Pak ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Kalau gitu dari istirahat ini ada Bapak Satuan, mungkin ini istrinya. Bisa dijelaskan Bu kondisi Bapak? Kondisi Bapak itu nih. Tidak bisa bergerak. Sampai sini. Tapi tamunya nih harus cepat. Ini aku juga mau nanya. Bangun duduk dibantu, tapi kalau tidak dipegang dia jatuh Bu ya maaf. Katanya masih pusing-pusing sama ini sakit ini. Ada. Oh ya nanti. Gitu Pak ya. Jadi hanya berbaring aja gitu Pak. Oke. Jadi kalau ke rumah sakit ya pakai ambulan. Boleh Pak ceritakan mungkin ada pesan untuk layanan ambulan di RSP atau apa yang perlu ditingkatkan lagi begitu. Ya, kalau kita umpamanya telepon jam 7:30, jam 7:30 mesti datang gitu. Soalnya masuk pagi kan, bicaranya pagi. Ini kadang kita pesan 7:30, jam 8 pesan, nanti jam 10, 10:30 baru datang. Sampai sana 10:30 masuk. Jadi malam sore ini akan menjadi catatan driver gitu Bu ya. Ya. Oke, baik Mbak Ais, Masya Allah, ini kita semoga untuk para penerima manfaat ya diberikan kesembuhan, juga untuk segala proses perawatannya diberikan kemudahan tentunya. Ini terima kasih Mbak Ais, mungkin kita bisa beralih keluar dan mungkin Mbak Ais bisa closing karena kita akan ada nanti setelah ini juga tausiah insya Allah. Silakan Mbak Ais. Ya baik Mbak. Langsung closing aja ya. Silakan Mbak Ais. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami laporkan di Rumah Singgah Pasien Inisiatif Zakat Indonesia Kaltim cabang Kalimantan Timur. Semoga adanya kerjasama dengan BNI Syariah ini membukakan lapangan rezeki untuk kita semua dan keberkahan untuk kita semua. Saya Ais melaporkan dan kameramen Bapak Aswar Saleh. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ais. Lalu juga tadi teman-teman kru lapangan dari Mbak Indrawati yang ada di Sulawesi Selatan. Lalu juga ada Saudara Mas Nanang ya dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menjelaskan, memperlihatkan bagaimana fasilitas maupun layanan yang ada di rumah singgah pasien di setiap titik kota. Dan tentunya rasa semangat untuk para penerima manfaat serta untuk kita semua akan ada Ustadz Muhammad Heri dari perwakilan Dai Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan yang akan memberikan tausiahnya serta doanya langsung Ustadz. Jika berkenan waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Heri Dai Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan. Tafadol Ustadz.
Afwan, teman-teman yang ada di sana mungkin bisa diberikan speaker ustadznya. Baik. Mikrofon, iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadhol Ustaz. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la tunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin adzim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisal ghaniyun an kasratil 'arad walakinnal ghani ghaniyun nafs. Hadirin yang sempat mengikuti kegiatan launching kegiatan kita pada kesempatan kali ini, yang kami hormati Kepala Pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia dan juga dari Hasanah Titik dan juga dari BNI Syariah yang alhamdulillah masih sempat mengikuti sampai akhir acara kita pada kesempatan kali ini. Di depan saya, para hadirin sekalian, sudah ada nasi tumpeng, sehingga saya mungkin tidak perlu berlama-lama memberikan tausiah. Kita anggap saja kesempatan ini adalah kesempatan untuk saya memberikan kultum, ya, kuliah tunggu makan, ya, agar nanti semuanya bisa mencicipi hidangan setelah tausiah singkat ini. Alhamdulillah, berbicara tentang rumah singgah ini, maka kita mengingat tentang maqasidus syariah dalam agama kita. Ya, salah satunya yaitu hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ya. Maka sungguhnya program ini nantinya ya, akan menjalankan salah satu fungsi syariat Islam, yaitu menjaga jiwa. Selaku hamba yang masih Allah berikan kesempatan untuk hidup di dunia, ya, masih Allah beri kesempatan untuk menghirup nafas di dunia, kita harus paham kenapa. Ya. Dan apa kira-kira cita-cita setiap hamba yang masih Allah berikan kesempatan untuk hidup di dunia. Para ulama mengatakan yang pertama adalah wadhifatun marmuqah. Setiap orang yang Allah berikan kesempatan untuk hidup, yang pertama dicari adalah wadhifatun marmuqah. Dia ingin pekerjaan yang layak. Setelah dia mendapatkan pekerjaan yang layak, apa yang mereka inginkan? Wa markabin hani, ingin membeli kendaraan yang nyaman. Ya, kita lihat sekarang orang-orang di tengah kita, setelah punya pekerjaan yang baik, pasti dia ingin membeli kendaraan yang nyaman. Setelah itu apa yang ia inginkan? Wa zaujatin jamilah, ingin menikah. Kalau dia seorang laki-laki, dia ingin mendapatkan perempuan yang baik. Kalau dia seorang perempuan, dia ingin mendapatkan laki-laki yang baik. Lalu setelah itu apa yang dia inginkan? Wabaitin wasi, dia ingin membangun rumah yang luas. Setelah menikah, akhirnya ingin membangun rumah yang luas. Kemudian apa yang mereka inginkan? Wa imlakin wa iqarar. Dia ingin membangun perusahaan yang kalau bisa tinggi gedungnya menjulang ke atas langit. Kemudian lalu apa lagi yang diinginkan oleh setiap hamba yang masih Allah berikan kesempatan untuk hidup di dunia? Yang mereka inginkan adalah wattamasyiyati was-sahara. Mereka ingin bertamasya dan berkeliling dunia. Dari rumah yang sudah dibangun dengan begitu megahnya, nantinya ditinggal hanya sekedar untuk berkeliling dunia. Dan yang terakhir yang diinginkan oleh seorang hamba tak kalah masih Allah berikan kesempatan untuk hidup adalah wahuduri walain wahafalat. Dia ingin menghadiri pesta undangan dan lain sebagainya. Tapi ada sekelompok manusia yang sesungguhnya mereka tidak ingin atau tidak dapat lagi mewujudkan cita-cita yang mereka inginkan. Siapakah mereka? Para ulama mengatakan hum ashabul musafiruna la yuntadhirun. Mereka adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak pernah diharapkan kembalinya. Siapakah mereka? Hum, mereka adalah orang yang sedang tergari dengan dosanya dan tidak mampu untuk menebusnya.
Para ulama mengatakan siapakah mereka? Humul amwat, mereka adalah orang yang telah meninggal dunia. Lalu apa cita-cita orang yang telah meninggal dunia? Maka Allah telah gambarkan dalam Al-Quran. Allah menjelaskan, ya, tak kala Allah akan mencabut daripada sebagian nyawa-nyawa hambanya. Kemudian mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas sholihin. Seandainya aku diberi kesempatan sedikit saja untuk hidup, maka aku akan bersedekah dan menjadikan amalanku adalah amalan-amalan yang soleh. Maka inilah sebenarnya momentum yang ingin kita rasakan, bagaimana kita bisa bersedekah selama Allah masih menitipkan kehidupan dalam diri kita. Mumpung kita ini belum mati, mumpung kita ini masih Allah berikan kesempatan untuk hidup, maka marilah ya, kita banyak memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara menunaikan zakat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan cara memohon ampun terbaik adalah dengan bagaimana kita mengeluarkan harta kita. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah mengatakan, bersegeralah kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang hadiahnya berupa surga seluas langit dan bumi yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang mampu menginfakkan hartanya bukan hanya dalam keadaan lapang, tapi tak Allah uji dengan kesempatan hidup. Maka jangan jadikan atau jangan kita beralasan dengan sekarang musibah yang sedang hadir menimpa negeri kita ini, kemudian menghalangi kita untuk bersedekah, menghalangi kita untuk mengeluarkan harta yang kita miliki demi membantu saudara-saudara kita yang lainnya. Mungkin inilah tausiah singkat yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini, mengingat mungkin waktu yang sedikit berbeda. Kita di Makassar sudah lewat daripada jam 12 siang. Dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih juga kepada sekalian yang masih sabar menunggu acara ini hingga selesai, menunggu tausiah dari kami. Baik, atau kita tutup sekalian dengan doa? Iya, silakan Ustadz, langsung ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتحصنا وتمم تكسيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا جعلنا وجعل أولادنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير. ربنا جعلنا وجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Muhammad Heri, dai dari Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Selatan. Maka diawali dengan basmalah, jadi kita akhiri juga dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran untuk para pengisi acara, para undangan, serta seluruh peserta yang bergabung tentunya. Sekali lagi, selamat barakallah atas launchingnya kerjasama program Rumah Singgah Pasien yang didukung oleh BNI Syariah, Yayasan Hasanah Titik, serta dilaksanakan oleh Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia di 3 titik kota, yakni Makassar, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Balikpapan, Kalimantan Timur. Semoga program kerjasama ini dapat bermanfaat dengan baik untuk umat dan dapat terus bersinergi tentunya pada program-program inisiatif Zakat Indonesia lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena memudahkan, insya Allah akan dimudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin.
Saya Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara. Tentunya Fitri pribadi mohon maaf jika ada kata maupun hilaf dalam ucapan, penyebutan nama maupun titel. Mohon maaf sekali lagi. Serta tentunya kami mohon dibukakan pintu maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Tarto, Pak Nana Sudiana, terima kasih Pak yang masih bergabung sampai acara berakhir. Masih ada Pak Arman ya, Pak Herlan juga. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum. Mohon izin kami live. Assalamualaikum.